Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, hari ini kami akan mewawancari Pak Aji Satya mengenai hal yang sedang viral, yaitu kenakalan remaja. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Claudia Putri Aristi. Nama saya Putri Zahra. Nama saya Yana Sisti. Nama saya Risha Karamina Dewi. Nama saya Aisyah Putri Kaila. Dan satu lagi teman saya, Rajan Muhammad yang tidak bisa ikut. Sekian. Lanjut videonya. Saya ingin minta pendapat Bapak tentang berita yang belakangan ini sedang viral, yaitu kenakalan remaja. Menurut Bapak, apa sih penyebab kenakalan remaja? Penyebab kenakalan remaja ya, biasanya itu kenakalan remaja itu hadir ya, karena kurangnya peran orang tua dalam mendidik seorang anak ya. Karena memang sejatinya kalau dalam bahasa sosiologinya, orang tua itu adalah agen primer sosialisasi ya bagi seorang individu. Jadi ketika agen primer itu memiliki peran yang sangat kurang dalam individu, maka itu akan berefek kepada individu itu sendiri ya kan. Apalagi di luaran sana gitu, ketika agen pertama itu tidak mampu untuk mensosialisasikan etika dan moral kepada seorang anak gitu kan, maka agen yang sangat berperan penting itu adalah agen yang ada di luar ya, terutama di pergaulan ya. Pergaulan itu menjadi salah satu hal penting tuh dalam mempengaruhi kenakalan remaja yang ada di masyarakat ya kan. Apalagi budaya-budaya luar sangat mendominasi ke budaya Indonesia terutama gitu kan, yang dimana budaya luar itu kebanyakan hal-hal negatif. Nah disitulah pada akhirnya budaya-budaya luar terinternalisasi oleh individu, terutama seorang anak-anak gitu kan, yang pada akhirnya mengikuti budaya-budaya luar gitu kan. Akhirnya timbullah kenakalan remaja. Lalu, mengapa kenakalan remaja menjadi perhatian penting dalam masyarakat? Sangat penting ya, karena kenakalan remaja ini merupakan salah satu fenomena ya, bahwa ada loh kenakalan remaja yang ada di Indonesia gitu, di masyarakat terutama gitu kan. Maka itu menjadi perhatian penting karena remaja ini merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan yang ada di negara ya, terutama negara Indonesia. Ketika negara Indonesia ini membutuhkan remaja, tapi remajanya kalau orang zaman sekarang bahasanya SDM rendah tuh ya kan. Ketika SDM-nya sudah rendah gitu kan, bagaimana memaju gitu kan negara Indonesia gitu kan. Jadi fokus kenakalan remaja itu menjadi perhatian sangat penting karena berdampak ataupun berefek kepada kemajuan suatu bangsa dan negara, terutama negara Indonesia. Tuh. Menurut pendapat Bapak, siapa yang biasanya terlibat dalam perilaku kenakalan remaja? Yang namanya kenakalan remaja sudah pasti remaja dong. Nggak mungkin orang tua. Jadi pasti remaja sangat berpotensi besar dalam melakukan kenakalan remaja. Jadi tokoh utamanya adalah remaja. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kapan biasanya perilaku kenakalan remaja cenderung meningkat? Ya, ini suatu hal yang sangat penting ya. Pertanyaan kapan itu merupakan suatu hal yang harus kita edukasi. Karena kenapa? Karena biasanya kenakalan remaja itu meningkat di saat sosialisasi itu sedang tidak dilakukan. Ya kan? Sosialisasi itu dilakukan di mana? Yang pertama di rumah oleh keluarga, yang kedua di sekolah oleh seorang pendidik ya kan, oleh sekolah. Nah, ketika kedua agen itu tidak bisa menjangkau sosialisasi gitu kan, maka waktu selain disitulah dapat terlaksana kenakalan remaja gitu kan. Contohnya di luar sekolah gitu kan, ketika sekolah sedang tidak melaksanakan sosialisasi kepada murid-muridnya, ketika waktu-waktu luang gitu kan. Biasanya kan pulang sekolah jam berapa? Jam 2 ya, jam 2.30, setengah 3. Nah, kemungkinan besar itu jam setengah 3 sampai ya mungkin malam gitu bisa jadi gitu kan. Itu menjadi salah satu sosialisasi pergaulan-pergaulan bebas dalam melaksanakan kenakalan remaja ya. Disitulah pada akhirnya kenakalan remaja hadir. Kalau misalkan di rumah dia mungkin nggak melakukan kenakalan remaja, nggak mungkin. Karena kenapa? Karena mereka diawasi oleh orang tua. Pun juga di sekolah mungkin nggak melakukan kenakalan remaja, nggak mungkin gitu kan, karena diawasi oleh sekolah. Nah, ketika dua agen itu tidak melaksanakan pengawasan terhadap seorang individu, maka disitulah terjadi kenakalan remaja. Nah, yang dimana itu menjadi perhatian penting, harus adanya pengawasan juga harus di situ. Tapi kemana kita, gitu kan? Bahkan pemerintah tidak mengawasi remaja-remaja yang di saat waktu luang tersebut, seperti itu. Terima kasih ya Bapak. Oke, lanjut. Di mana perilaku kenakalan remaja seringkali terjadi atau berkembang?
di mana? Kalau misalkan kita berbicara di mana, sebenarnya di seluruh lingkungan masyarakat ini menjadi potensi ya untuk terjadinya kenakalan remaja. Bahkan di sekolah pun, ketika sekolah sedang tidak melakukan pengawasan terhadap individu gitu, maka individu itu akan melakukan kenakalan remaja gitu kan. Jadi kalau misalkan berbicara di mana, ya dimanapun bisa berpotensi untuk melakukan kenakalan remaja gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak masyarakat atau pemerintah dapat mengatasi atau mencegah perilaku kenakalan remaja tersebut? Sebenarnya masyarakat ataupun pemerintah sudah benar ya untuk melakukan sosialisasi terhadap remaja agar tidak melakukan kenakalan remaja. Itu sudah benar melalui pendidikan gitu kan. Bahkan keluarga juga seharusnya memiliki peran penting dalam sosialisasi terhadap kenakalan remaja itu sendiri. Bagaimana caranya agar anaknya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Cuma yang harus ditekankan di sini adalah bahwa peran besar yang dibawa oleh budaya luar ke Indonesia gitu kan, itu menjadi peran penting dalam menginternalisasinya kenakalan remaja yang hadir di Indonesia ya. Contoh misalkan budaya pacaran ya. Budaya pacaran itu saat ini sudah bukan menjadi kenakalan remaja, cuma kan ekor-ekor di belakangnya tuh yang pada akhirnya membawa ataupun menjerumus ke arah kenakalan remaja seperti seks bebas ya kan. Tuh, itu kan yang pada akhirnya menjadi perhatian ya. Budaya-budaya luar itu kan pada akhirnya mengajarkan kita mengenai hal itu tuh, seks bebas dan lain sebagainya. Bahkan miras, alkohol itu kan merupakan bagian daripada budaya-budaya luar yang pada akhirnya. Menurut Bapak, apa dampak pada individu dan lingkungan di sekitarnya? Dampak bagi individu sebenarnya ya mereka jadi nakal sih sebenarnya kalau misalkan pada kita sudah terpengaruh oleh budaya luar, sudah terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan bebas ya. Dampaknya individu itu pada akhirnya kehilangan moral dan etika gitu kan ketika mereka sudah terpengaruh gitu kan. Nah, yang besar adalah dampak bagi masyarakat gitu loh. Ketika masyarakat sudah memiliki dampak terhadap kenakalan remaja itu sendiri, nah kerugian bagi masyarakat itu sangat besar. Ya, contohnya apa? Masyarakat ini kan merupakan salah satu kesatuan individu yang dimana dia menjadi poin penting dalam kemajuan suatu bangsa, individu ya. Kalau misalkan individunya ini semuanya sudah terjerumus ke dalam hal-hal yang enggak ya, dalam tanda kurung kenakalan remaja, maka masyarakat mau dibawa kemana gitu loh kan. Masyarakat pada akhirnya kan membutuhkan individu yang pada akhirnya menjadi salah satu agen perubahan bagi masyarakat itu sendiri. Kalau misalkan individu yang sudah terpengaruh sama kenakalan remaja, di mana perubahan bagi masyarakat itu terjadi? Kan nggak ada. Tuh, jadi dampak bagi masyarakat sangat besar. Makanya peran pemerintah sangat penting untuk mensosialisasikan bagaimana agar kenakalan remaja ini tidak meluas gitu, agar masyarakat juga bisa berkembang gitu kan. Sesuai dengan slogan pemerintah kan, Indonesia Emas tahun 2045. Kalau misalkan pada akhirnya banyak kenakalan remaja di Indonesia gitu kan, Indonesia Emas tahun 2045 itu nggak akan terjadi dan nggak akan terwujud. Tuh. Menurut Bapak, apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi terjadinya perilaku tersebut? Faktor-faktor kenakalan remaja berarti ya? Ya. Berarti mah faktornya mah pergaulan bebas aja gitu kan. Pergaulan yang tidak dikontrol oleh keluarga ya. Itu menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor yang lain tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kurangnya perhatian dari agen primer yaitu keluarga dalam mengedukasi seorang individu ataupun anaknya. Itulah menjadi faktor utama kenapa kenakalan remaja itu terjadi. Tuh. Jadi kenakalan remaja itu timbul karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh agen primer yaitu keluarga. Ya, sehingga karena kurangnya sosialisasi oleh agen primer itu, ya, agen-agen sekunder yang ada di luar itu memiliki peran yang sangat penting tuh, terutama pergaulan bebas. Pergaulan bebas juga merupakan bagian daripada agen dalam mensosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai yang buruk itulah pada akhirnya masuk ke dalam seorang individu. Tuh, apalagi budaya luar, ya, seperti itu. Apa menurut pendapat Bapak, apakah Anda memiliki contoh perilaku yang dapat dianggap kenakalan remaja?
Contoh kenakalan remaja mah banyak ya. Contoh seks bebas itu kenakalan remaja. Terus minum-minuman keras itu kenakalan remaja. Tawuran juga kenakalan remaja. Tuh. Ya suatu hal yang pada akhirnya merugikan masyarakat, ya itu merupakan bagian daripada kenakalan remaja. Tuh. Seperti itu dong ya Pak. Iya. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Cara mengatasi kenakalan remaja ya menurut pendapat Bapak ya. Tadi Bapak sudah menekankan bahwa peran agen primer sosialisasi yaitu keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam mensosialisasikan nilai, norma, etika, moral kepada seorang anak ataupun seorang individu. Jadi untuk mengatasi kenakalan remaja seharusnya yang harus ditekankan itu adalah peran dari keluarga itu sendiri. Bagaimana caranya keluarga ini bisa mensosialisasikan nilai-nilai yang baik, gitu kan, norma-norma yang baik, etika yang baik, moral yang baik, gitu kan. Nah, ketika itu semua sudah disosialisasikan dengan baik, kedepannya maka seorang remaja ini tidak akan melakukan kenakalan remaja. Harapannya seperti itu. Ya, ketika tugas agen primer ini sudah dilaksanakan, maka tugas yang kedua adalah dilakukan oleh tugas agen sekunder, di mana di sekolah ya. Jadi cara untuk mengatasi kenakalan remaja itu adalah dengan melakukan sosialisasi yang ada di sekolah. Bagaimana sekolah ini bisa mensosialisasikan nilai, etika, moral dan lain sebagainya kepada seorang remaja. Nah, ketika itu sudah dilakukan dengan baik dan benar, maka harapannya di masyarakat nanti seorang individu ini tidak melakukan kenakalan-kenakalan yang ada di luar sana seperti tawuran, terus ada alkohol, apalagi seks bebas dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi sebenarnya cara yang paling utama itu adalah dari keluarga dulu. Ya. Makanya dalam membangun sebuah keluarga harus didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan bagi seorang anak, ya. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih.